Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Krishna Dwi-Payana, Fakultas Teknik, jurusan Informatika. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil dari aplikasi yang kami buat. Untuk penjelasannya, ini ada UML yang kita buat. Untuk lebih jelasnya, untuk yang pertama dijelaskan pada teman saya. Ya, yang pertama kita masuk ke UML use case yang dimana ada 4 aktor, yaitu ada dokter, admin, pasien, dan apoteker. Dokter ini bisa mengakses login, logout, rawat jalan, rawat inap, pemeriksaan, dan obat. Terus admin bisa mengakses semuanya dari login, logout, rawat jalan, rawat inap, pemeriksaan, obat, data dokter, data perawat, data kamar. Terus pasien bisa login, logout, rawat jalan, rawat inap, pemeriksaan. Terus ada apoteker bisa login, logout, dan obat. Selanjutnya kita masuk ke kelas diagram. Kelas diagram ini di sini ada 2 aktor yang berperan sebagai pemeriksa, yaitu ada admin dan apoteker. Di sini input dan edit ini maksudnya input itu untuk memasukkan suatu data baru, sedangkan edit untuk mengedit kesalahan data yang telah diinput. Nih, di dalam data pasien yang dibuat oleh si pemeriksa ini, di sini bisa memasukkan ID pasien, nama pasien, tanggal daftar, alamat, telepon, umur, golongan darah, nama penanggung, alamat penanggung, telepon penanggung, hubungan pasien penanggung. Terus di obat ada ID obat, nama obat. Kamar ada ID kamar, nama kamar. Di diagnosanya ada ID diagnosa, nama penyakit, penyebab. Terus di data dokternya ada ID dokter, nama dokter, jenis kelamin, alamat, kota, dan telepon. Selanjutnya masuk ke activity pasien. Nah, ini untuk pasien sendiri di sini ada login, pemeriksaan. Dari pemeriksaan ada rawat jalan atau rawat inap, terus logout. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya ada activity dokter, yang dimana prosesnya adalah yang pertama ada login, kemudian dari login masuk ke pemeriksaan. Dari pemeriksaan dibagi menjadi 2, bisa rawat jalan dan rawat inap. Kalau untuk rawat inap dan rawat jalan, dia langsung merujuk jadi 1, itu obat, kemudian logout. Selanjutnya ada activity perawat. Activity perawat ini prosesnya pertama login, terus dia bisa melihat obat, lalu logout. Kemudian ada sequence login. Sequence login ini meliputi 3 bagian: login, tampilan utama, dan debugging. Untuk sequence login ada 1 aktor yang berperan. Petugasnya itu untuk login, petugas harus menginput username dan password. Setelah input username dan password, maka dia perlu validasi username dan password. Setelah datanya valid, maka dia akan menampilkan tampilan menu utama. Ketika setelah ditampilkan, dia masuk ke database klinik. Setelah database klinik valid,
dia akan menampilkan tampilan utama. Nah, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik, terima kasih untuk teman saya. Saya akan menjelaskan sequence rawat inap dan pemeriksaan. Yang pertama ada resepsionis. Resepsionis ini melihat dari kesediaan kamar, kemudian sistem memperlihatkan kesediaan kamar, lalu resepsionis merequest ke resepsionis ke pemeriksaan spesialis. Lalu dia ke pemeriksaan resepsionis pemeriksaan itu balik lagi ke si resepsionis nomor untuk pemeriksaan. Yang kedua ada sequence apotik dan pasien. Pasien memberikan resep ke apoteker, lalu si apotekernya ini mengecek obat. Kemudian apakah ada obat, si apotekernya itu ada obatnya atau tidak. Apabila tidak ada obatnya, ke apoteker lain. Apabila ada obat, memberikan si obatnya ini ke pasien. Lalu ada deployment. Deployment itu perpecahan antara tabelnya si login, pemeriksaan, rawat inap, ke rawat jalan. Nah, si login ini bisa akses ke database pemeriksaan, rawat inap, dan rawat jalan. Lalu ke database obat, apakah si pasiennya itu rawat inap atau rawat jalan atau pemeriksaan. Dan selesai, ada logotnya. Ya, selanjutnya akan dijelaskan aplikasinya oleh teman saya. Nah, ini untuk aplikasinya. Untuk aplikasinya seperti ini. Ini Digital Medica. Di sini ada indikator tanggal sama jamnya. Lalu kemudian sistemnya sama, sistem kerjanya sama seperti kayak di UML yang sudah dijelaskan. Untuk mempersingkat waktu, saya hanya menampilkan bagian-bagian saja. Untuk rawat jalannya tampilannya seperti ini. Ini sudah ada beberapa data yang kita input. Di sini ada kode rawat jalan, kode dokter, kode pasien, nama pasien, kode resep, nama obat, tanggal pasien, kode resep. Nah, seperti ini ya. Lalu kemudian ada rawat inap, tampilannya seperti ini. Sini juga udah ada yang beberapa kita input. Lalu untuk pemeriksaan, tampilannya seperti ini. Dan selanjutnya saya akan jelaskan. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang prompt ruangan. Di sini ada kode ruangannya, ada nama ruangannya di mana, dan dia juga ada ininya, data yang sudah diinputnya. Ya, selanjutnya ada form resep obat. Nah, di sini ada kode resep sama resep obatnya. Dan ini juga ada inputannya, kode dengan nama obatnya. Ya, selanjutnya ada form perawat. Di sini ada kode perawatnya, nama perawat, jenis kelaminnya si perawatnya, alamat, kota, telepon. Dan di sini juga ada ininya, inputannya. Nah, di sini ada data dokter sama dengan perawat, ininya formnya, data dokter dengan data perawat. Selanjutnya ada data pasiennya. Ya, ini juga udah saya input ininya, sama dengan data yang buat si ininya. Ini juga udah selesai. Sekian
dari aplikasi yang kita buat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.